Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, diduga akibat korsleting listrik dari kipas angin yang lupa dimatikan, sebuah rumah di Banyuwangi ludes dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah milik Kasdi warga Pondok Asem, Desa Kedungasri, Kecamatan Tegal, Delimo, Banyuwangi ludes terbakar Minggu pagi. Kebakaran terjadi saat pemiliknya pergi ke rumah saudaranya. Api pertama kali diketahui warga membakar bagian atas rumah pada pukul 4 pagi. Kencangnya hembusan angin menyebabkan api terus membesar dan membakar hampir seluruh isi rumah. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada kipas angin yang lupa dimatikan pemiliknya. Setelah 2 jam berjibaku, petugas PMK dan warga berhasil memadamkan api. Sebabnya apa kira-kira, Pak? Mungkin itu kemungkinan besar karena rumah ini kosong, jadi mungkin penyebabnya konsleting listrik. Sampai seberapa parah, Pak? Wah, sampai habis, ketahuan oleh warga api sudah di atas, sudah meluap di atas, jadi warga cuma bisa mengamankan rumah-rumah sebelah hingga tidak merambat ke rumah sebelah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sebuah kandang sapi di Kecamatan Pademawu, Pamekasan terbakar. Akibatnya 2 ekor sapi yang akan dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang mati terpanggang. Kandang sapi yang terbakar ini milik Salehudin, warga Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Kandang yang terbuat dari bambu itu ambruk setelah dilalap api. Akibatnya 2 ekor sapi kurban di dalam kandang tersebut mati terpanggang. Pemiliknya tidak mengetahui jika kandangnya terbakar karena sedang tidur. Letak kandang dengan rumahnya sekitar 100 meter. Dirinya baru tahu ketika kandang sudah ludes terbakar bersama 2 sapi peliharaannya. Menurut Salehudin, sapi tersebut merupakan titipan yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari tetangga kan, saya kan jauh dari dari lokasi ini. Kira-kira jam 2. Kira-kira jam 2 malam ya Pak ya, dini hari. Pada waktu itu sampean ada di mana Pak? Di rumah. Di rumah. Kandang dalam posisi ada apa namanya? Istilahnya kalau orang Madura, nggak ada. Berapa sapi yang terbakar Pak? 2. 1 di antaranya apakah mau dikurbankan atau gimana? Iya, titipan ini yang 1. Titipan ya. Iya. Mau dijadikan hewan kurban gitu ya? Iya, memang beli khusus kurban. Dugaan sementara api akibat korsleting arus listrik, namun hingga kini penyebab pastinya masih dalam penyidikan kepolisian. Akibat kejadian tersebut, pemilik mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dengan taksiran harga sapi mencapai 36 juta rupiah. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, sebuah mobil jenis sedan terbakar di jalur Pantura Pasuruan. Mobil terbakar diduga karena korsleting listrik di bagian mesin. Tak ada warga yang berupaya mendekat untuk memadamkan, khawatir mobil meledak. Sebuah mobil jenis sedan terbakar hebat di jalur Pantura Probolinggo, Pasuruan, tepat di Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Pasuruan. Api membakar seluruh mobil hingga hangus. Tak ada warga yang berupaya mendekat untuk memadamkan api karena khawatir mobil meledak. Setelah hampir 2 jam terbakar, api dapat padam dengan bantuan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Pemilik sekaligus pengemudi mobil mengatakan kebakaran terjadi beberapa saat setelah mengisi BBM. Api dan asap tiba-tiba keluar dari kap mesin dan dengan cepat membesar karena tiupan angin. Setelah menepikan mobilnya, pengemudi bersama 2 orang temannya keluar mobil dan menjauh. Mobil hanya tinggal kerangka dan seluruh barang bawaan juga ludes dilalap si jago merah.
Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di kap mesin yang menyambar selang BBM yang terhubung dengan karburator. Pak, mau ambil alat-alat perkakas untuk perbaikan mobil jangkrik. Terus? Karena 3 hari mobil itu tidak saya pakai, saya isi BBM di SPBU Sedarum. Keluar dari SPBU, keluar jalan, tiba-tiba ada api dari dalam mobil itu. Langsung kami parkir dan melompat dari mobil. Oh, tiba-tiba api langsung besar. Dari mana? Dari depan. Dari depan. Konslet Pak kira-kira Mas ya? Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Karena memang dari kemarin-kemarin jarang perawatan Pak. Oke. Ribet Mas Nun. Terus lompat dari mobil itu ya kita bertiga. Lompat dari mobil. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara pemilik mobil mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Peristiwa ini membuat jalur Pantura tersendat karena banyaknya pengguna jalan yang melambatkan kendaraannya. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi peringatan bagi kita agar tidak mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk. Di Ngawi, akibat pengemudinya mengantuk, sebuah truk menabrak bagian belakang truk di jalan tol. Akibat peristiwa itu, kernet truk tewas. Mengetahui Ramadan 23 tahun sudah tidak bernyawa, Siswanto 52 tahun, warga Kelurahan Mauspati, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, langsung menangis di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Dirinya masih tidak percaya jika anaknya tewas akibat kecelakaan di Jalan Tol Ngawi menuju Solo, tepatnya di kilometer 550 Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Ngawi. Peristiwa ini terjadi saat truk paket yang dikemudikan Muhammad Ridho Teguh Arianto, warga Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, melaju dari Ngawi menuju Solo. Di lokasi kejadian, truk paket menabrak bagian belakang truk bermuatan kayu yang dikemudikan Bagas Putro Prayogi, 26 tahun, warga Desa Sambirejo, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Akibat kerasnya benturan, kedua truk keluar jalan tol hingga menyebabkan kernet truk paket tewas di lokasi kejadian. Ridho mengaku jika dirinya mengantuk hingga tak bisa menguasai laju kendaraannya. Ngantuk Pak, tadi sempat menghindari jarak 100 meter, 100 meteran. Terus saya banting kanan, yang kiri nggak nutut. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tak hanya membawa berkah bagi pedagang hewan kurban. Perajin pandai besi di Lumajang juga kebanjiran orderan, mulai dari pisau baru hingga perbaikan peralatan menyembelih hewan kurban. Bengkel pandai besi milik Yanto, 49 tahun, di Dusun Galingan, Lumajang, jelang Hari Raya Idul Adha semakin banyak menerima pesanan pisau untuk menyembelih hewan kurban. Selain membuat pisau baru, Yanto juga melayani perbaikan seperti menajamkan pisau. Yanto mengatakan semakin mendekati Hari Raya Kurban, ia bisa menjual hingga 15 bilah pisau. Padahal sebelumnya hanya 5 hingga 7 bilah pisau per harinya. Kini Yanto meraup keuntungan hingga 2 juta rupiah per harinya. Kalau menjelang Hari Raya Kurban, emangnya ya lebih banyak sih garapan-garapan yang dianu. Untuk satu pisau ini butuh waktu berapa lama Pak? Satu pisau untuk seset paling enggak 1,5 jam lah, mulai bikin sampai gagang sampai nyepuh. Dalam satu hari bisa buat berapa Pak? Untuk hari-hari biasa paling enggak ya 7, 5, karena di sini itu sambil melayani servisan. Servisan itu daerah sini emang jarang pandai, agak banyak lah servisan.
Kalau menjelang kurban ini sampai berapa per hari? Ya bisa 15, bisa 20 untuk pembuatan. Untuk harga mulai berapa Pak? Untuk harga pisau seset mulai dari 50 sampai 150. Yanto menjamin kualitas produknya, ia bahkan menjamin pisaunya mampu memotong besi. Harga pisau hasil buatannya bervariasi, mulai dari 50 hingga 150.000 tergantung bahan yang digunakan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan penjual hewan kurban, namun juga dinikmati pembuat arang kayu di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Lebaran kurang sepekan, produksi arang meningkat karena banyaknya pesanan untuk keperluan membakar daging kurban. Sepekan menjelang peringatan Idul Adha, tempat produksi arang kayu milik Soekarno di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang harus bekerja ekstra. Dibantu satu pekerja, ia menambah jumlah produksinya 6 kali lipat untuk memenuhi pesanan. Setiap hari Soekarno mengolah kayu mentah hingga 6 truk untuk diproses menjadi arang kayu di 6 tungku pembakaran miliknya. Produksinya meningkat tajam dibanding hari biasa yang hanya mengolah 1 truk kayu mentah. Setiap tungku memproduksi kayu mentah 1 truk dengan memakan waktu beberapa hari karena pembakaran harus menunggu hingga benar-benar dingin dan menjadi arang. Di hari biasa, setiap tungku memproduksi arang 22 kg. Namun mendekati Hari Raya Idul Adha ini, Soekarno setiap hari menghasilkan 1 kuintal arang kayu. Arang siap pakai dijual Rp2.500 hingga Rp6.000 per kilogram sesuai jenis kayu yang diolah. Ini sudah 7 tahunan. Insya Allah meningkat, ini sudah banyak yang pesen. Kalau ya kan 50%-an. Hari biasa 2, sekarang 6, 5 sak itu. 5 sak saka, karung, 5 karung. 10 hari tuku satu truk. Nah, semuanya ini satu truk. Ini satu truk itu 8 pohon mangga itu. Sejak 7 tahun menggeluti usahanya, Soekarno mengaku baru tahun ini pesanan arang untuk kebutuhan Idul Adha sangat tinggi. Sehingga penghasilannya pun meningkat hingga Rp6 juta, sedangkan di hari biasa hanya Rp2 juta. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, petani rumput untuk pakan ternak di Ponorogo kebanjiran pesanan. Saat ini setiap hari mereka bisa mengirim pesanan hingga puluhan ikat rumput ke pedagang hewan kurban. Hampir setiap pagi sejak 2 minggu lalu, Badarudin, warga desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung, Ponorogo, mengantar beberapa ikat rumput ke peternak hewan di desanya. Bahkan tak jarang peternak datang langsung ke sawahnya untuk mengambil rumput. Tanya peternak maupun pedagang hewan kurban, rumput itu juga dipesan oleh pemilik hewan kurban perorangan. Menjelang Idul Adha, dirinya bersama sejumlah petani rumput pakan ternak kebanjiran rezeki. Pada hari biasa, Badarudin hanya bisa menjual 10 ikat rumput, namun kini naik 20 hingga 50 ikat. Harga 1 ikat rumput Rp20.000 dengan berat mencapai 20 kg. Untuk hari ini yang sudah positif itu 20 ya. 20 ikat. 20 ikat. Itu omsetnya sampai berapa, Pak? Untuk omset kalau rata-rata dibuat rata-rata saja per hari 300.000 itu per hari. Itu yang terbanyak itu ketika ada pesanan dari peternak-peternak yang besar. Rata-rata seminggu sekali itu mesti ada orderan besar, misal 50-100 ikat itu ada seminggu sekali. Badarudin memiliki 5 lahan yang ditanami rumput odot untuk pakan sapi atau kambing. Tidak hanya warga Ponorogo, ia juga sering mengirim rumput ke luar kota seperti Magetan, Ngawi, Madiun hingga Nganjuk.
Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melani Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.